Alhamdulillah Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safihu wa khaliluh. Khairu nabiyyin arsalahu Allahu li ila 'alima kulli basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah di Jumat di siang hari yang penuh barakah ini, khatib mengajak kepada para jamaah sekalian, terkhusus kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan rasa takwa yang kita pelihara wujudnya dalam diri dan perilaku kita, niscaya Allah akan berikan kepada kita kemudahan dan jalan keluar di setiap permasalahan yang hidup yang menimpa kita, dan Allah datangkan rizki yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, khatib akan menyampaikan judul khutbah, menumbuhkan rasa sabar saat ditimpa musibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini kita mendengar bahkan mengalami langsung bencana dan fenomena alam. Gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu cukup menimbulkan kekhawatiran dalam diri kita. Korban-korban akibat gempa bumi, insyaallah wafat husnul khatimah, dan Allah tempatkan di tempat yang tertinggi di sisinya. Sudah sepatutnya kita mengulurkan bantuan kepada saudara-saudara kita, baik berupa tenaga maupun harta benda. Kendati sejatinya kita tidak saling mengenal, namun pada hakikatnya kita semua adalah saudara. Saudara dalam agama, saudara dalam bernegara, juga saudara dalam kemanusiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan satu bangunan, satu sama lainnya saling menguatkan. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain memberikan bantuan berupa tenaga dan harta benda, kita juga perlu berdoa untuk saudara-saudara kita agar diberikan kekuatan dan kesabaran terhadap musibah yang menimpa mereka. Sifat sabar sangat penting eksistensinya dalam diri seorang mukmin. Tanpa rasa sabar, seseorang yang tertimpa musibah tidak akan segan-segan mengutuk atau menyalahkan takdir, yakni takdir Allah yang telah ditetapkan kepadanya. Kendati rasa kehilangan yang menusuk dalam hati hingga timbul
kesedihan yang mendalam adalah manusiawi. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sifat sabar dalam menghadapi musibah merupakan cerminan dari ketulusan hati seorang mukmin dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya, apabila seorang hamba sudah benar-benar ikhlas dan ridha terhadap segala ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baik dan buruknya akan diterima dengan kesabaran dan kesadaran bahwa semua yang menimpanya merupakan suratan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-hammi yuhammuhu illa kuffira bih min sayyi'atih." Rawahu Muslim. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari hadis yang khatib bacakan tadi, kita dapat mengambil faedah bahwa kesabaran seorang mukmin terhadap setiap sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpanya akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ganjaran berupa dihapusnya dosa-dosa kita. Dengan adanya jaminan tersebut, perlu kita sadari bahwa setiap hal yang buruk dalam kacamata manusia belum tentu buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan ada konsekuensi dan balasan terhadap musibah yang kita alami. Maka perlu sekali kita berlatih untuk meringankan risau kita akan nasib yang menimpa. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, inna 'izamal jazaa'i ma'a 'izamil bala'i wa inna Allah idza ahabba qauman batalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai sebuah kaum, niscaya Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Maka siapapun yang ridha, maka Allah akan ridha kepadanya, dan siapapun yang tidak ridha, maka Allah pun tidak akan ridha kepadanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kita, Allah tidak akan memberatkan kita dengan ujian yang melampaui batas kemampuan hambanya. Hal tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dari ayat tersebut, yakinlah bahwa ujian berupa musibah yang menimpa seorang mukmin tidak akan melewati kesanggupannya. Oleh sebab itu, tetaplah optimis bahwa pertolongan Allah akan datang kepada kita dikala kesulitan dan musibah menghampiri kita. Tetaplah menjadi pribadi yang bijaksana. Meskipun ujian terasa berat, ingat selalu bahwa Allah bersama kita.
dalam keadaan apapun. Innallaha ma'ana. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan selalu tercurah kepada kita, sebab sungguh Dia Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.